Tabiun, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan saya Ahmad Zailani dari SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Saya Nani Agustin dari SDN 2 Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Dan saya Eti Wijayanti dari SMA Negeri 12 Kota Bandar Lampung. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Bu Nani, pada hari ini Ibu Nani akan melaksanakan kegiatan coaching ya Ibu Nani? Iya Pak. Ya, pada saat ini Ibu Nani akan melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Eti dan saya akan mengobservasi kegiatan coaching Ibu Nani bersama Ibu Eti. Dipersilakan Ibu Nani untuk melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Eti. Silakan Ibu Nani. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bu Eti apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini kita akan coaching ya Ibu ya. Baik, hari ini kita akan coaching dengan Alur Tirta. Nah, apa yang akan kita bicarakan hari ini? Ya Ibu, jadi saya sebenarnya punya masalah ya Bu ya terhadap siswa-siswi atau peserta didik saya di kelas. Jadi ketika proses pembelajaran di kelas saya merasa siswa saya atau peserta didik saya ini pasif Bu. Jadi mereka tidak aktif di proses pembelajaran yang saya laksanakan. Oh, baik. Nah, sebelum kita berbicara lebih dalam, saya ingin tahu nanti di akhir pembicaraan kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita ini. Jadi yang saya harapkan Bu dari pembicaraan kita nanti saya menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di proses pembelajaran saya di kelas. Saya mengharapkan siswa-siswa saya di kelas itu aktif ketika proses pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi selama ini siswa-siswa Ibu tidak aktif. Begitu Bu. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa aktif seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif itu ketika saya melakukan proses pembelajaran itu siswa memperhatikan saya Bu. Jadi tidak ada yang kepalanya bersandar di meja, kemudian tidak ada yang main-main HP ataupun mengobrol sendiri begitu Bu. Jadi saya berharap mereka fokus memperhatikan atau mengikuti proses pembelajaran yang nantinya ketika saya memberikan tugas mereka bisa mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu seperti itu. Oh gitu ya. Dari pengamatan Ibu, apa yang menyebabkan siswa kurang aktif ya Bu? Kalau dari hasil pengamatan saya ini Bu, tapi baru sekedar pengamatan, belum melakukan tanya jawab dengan siswa saya. Yang pertama Ibu, saya merasa metode yang saya ajarkan itu kurang menarik karena memang saya mengajar selama ini dengan menggunakan metode yang sama Bu di setiap kelas. Walaupun setiap kelas peserta didiknya berbeda, saya selalu melakukan metode yang sama. Mungkin itu yang menyebabkan mereka itu kurang fokus ketika proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, karena saya mengajar pembelajaran eksak ya Bu, jadi ada kompetensi-kompetensi dasar yang harus dipahami siswa. Ketika siswa belum paham, jadi mereka agak kebingungan untuk melanjutkan materi, sehingga mereka menjadi malas gitu Bu melanjutkan atau mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan. Kemudian yang ketiga, saya mengamati Bu, ada beberapa siswa saya itu suka ngobrol sendiri dengan temannya. Kadang mereka main HP, kadang juga mereka itu sebenarnya terlihat aktif, tapi sebenarnya mereka mencari perhatian gitu Bu. Jadi ini yang menyebabkan pembelajaran di kelas saya menjadi gaduh seperti itu Bu, tidak fokus. Baik, jadi ada dua masalah besar di sini ya Ibu ya. Yang pertama siswa tidak fokus, yang kedua perilaku yang mengganggu. Jadi menurut Ibu itu apa sih penyebab siswa seperti itu Bu? Kalau menurut saya Bu, itu yang pertama ini metode yang saya ajarkan tadi kurang menarik Bu ya, sehingga membuat siswa bosan. Ketika proses pembelajaran saya berlangsung, mereka sudah menebak, oh pembelajaran Bu Eti itu gitu-gitu aja, jadi mereka merasa bosan. Yang kedua, mereka merasa kurang perhatian.
ketika mereka tidak mendapatkan perhatian dari keluarga atau dari teman, mungkin mereka mencari perhatian di dalam kelas gitu Bu, sehingga ya pembelajaran saya menjadi kurang menarik atau kurang fokus untuk mereka, seperti itu. Oh, menarik sekali ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mengidentifikasi kemungkinan penyebabnya. Jika benar mereka merasa bosan atau mencari perhatian, apa menurut Ibu yang dapat Ibu lakukan agar mereka lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran? Untuk mereka supaya lebih aktif dalam proses pembelajaran, saya rasa saya ingin membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi Bu. Jadi saya merasa setiap kelas itu mereka harus mempunyai, setiap anak itu kan mempunyai potensi atau keunggulan masing-masing Bu. Jadi saya merasa saya perlu membuat rencana pembelajaran yang menarik, metode yang inovatif, sehingga pembelajaran yang saya berikan itu lebih menarik bagi mereka. Saya akan menerapkan pembelajaran yang di dalamnya mungkin diselipkan diskusi bersama rekan sejawat, kemudian ada berkolaborasi antara sesama kelompok atau sesama teman, juga ada masukan seperti permainan atau game yang bisa memacu mereka untuk aktif di proses pembelajaran, seperti itu Bu. Itu bagus ya Bu. Jadi Ibu membuat rencana pembelajaran atau RPP dengan model bervariasi, mencari referensi, bagaimana siswa itu menjadi aktif, serta memasukkan unsur interaksi agar siswa itu berdiskusi, bermain, dan menerapkan teknologi yang ada. Nah, apakah ada cara lain yang mungkin bisa mendukung, terutama terkait dengan siswa yang mencari perhatian ya? Untuk siswa yang merasa kurang perhatian, saya ingin menerapkan atau memotivasi mereka dengan memberikan pujian itu. Jadi ketika hal-hal kecil yang positif yang mereka lakukan, saya bisa memberikan pujian ataupun memberikan penghargaan kepada mereka yang walaupun aktifnya tidak banyak, saya bisa memberikan sesuatu hal yang bisa merasa diri mereka dihargai atau mendapat apresiasi dari gurunya, seperti itu. Tepat sekali ya Ibu ya. Pemberian penghargaan positif maupun yang sederhana itu membuat siswa menjadi merasa diakui, dihargai. Jadi siswa itu merasa tertarik dengan ibunya seperti apa gitu ya. Jadi apalagi yang merasa kurang aktif, serta memasukkan unsur interaksi agar siswa itu berdiskusi, bermain, dan menerapkan teknologi yang ada. Nah, apakah ada cara lain yang mungkin bisa mendukung, terutama terkait dengan siswa yang mencari perhatian ya? Untuk siswa yang merasa kurang perhatian, saya ingin menerapkan atau memotivasi mereka dengan memberikan pujian itu. Jadi ketika hal-hal kecil yang positif yang mereka lakukan, saya bisa memberikan pujian ataupun memberikan penghargaan kepada mereka yang walaupun aktifnya tidak banyak, saya bisa memberikan sesuatu hal yang bisa merasa diri mereka dihargai atau mendapat apresiasi dari gurunya, seperti itu. Tepat sekali ya Ibu ya. Pemberian penghargaan positif maupun yang sederhana itu membuat siswa menjadi merasa diakui, dihargai. Jadi siswa itu merasa tertarik dengan ibunya seperti apa gitu ya. Jadi apalagi yang merasa kurang didapatkan di luar kelas, namun siswa itu akan mendapatkan di kelas. Selain membuat rencana pembelajaran yang bervariasi, adakah orang yang lain yang dapat Ibu libatkan dalam membuat rencana aksi tersebut? Oh ya, jadi saya kemarin Bu, akhir-akhir ini sudah mengamati ya Bu ya, beberapa teman saya, teman sejawat di sekolah saya, ketika saya amati proses pembelajarannya itu sangat menarik Bu. Siswa antusias dalam proses pembelajaran yang dia lakukan. Jadi saya ingin belajar dari beliau bagaimana membuat rancangan pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan materi saya, yang sesuai dengan kemauan anak-anak, sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan nanti bisa menarik untuk anak-anak, sehingga anak cenderung aktif dalam proses pembelajarannya. Tidak lagi ngobrol sendiri, tidak lagi main HP sendiri, ataupun mencari perhatian yang sifatnya itu negatif, seperti itu Bu.
sekali ya Bu rencana tersebut. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan teman sejawat sekolah Ibu, sehingga bisa diharapkan menambah wawasan atau keterampilan pembelajaran Ibu. Nah, kapan itu kira-kira Ibu akan mulai hal tersebut Bu? Rencana saya Bu, jadi untuk 1 bulan ke depan saya akan belajar dengan teman saya bagaimana cara membuat rancangan pembelajaran yang menarik, yang inovatif, yang mampu membuat siswa-siswa belajar secara aktif. Kemudian saya akan mencobanya langsung, kemudian saya akan mengevaluasi Bu. Saya akan mengevaluasi bersama teman saya, kemudian merefleksi kegiatan yang saya lakukan dengan metode yang menarik ini. Kemudian saya akan berupaya supaya semester genap nanti di depan saya sudah ada gambaran bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan seperti itu Bu. Luar biasa banget ya Bu ya. Saya berharap perubahan itu akan terjadi pada pembelajaran Ibu dan kelas Ibu menjadi aktif. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita mengobrol seperti ini? Iya, jadi saya merasa lebih lega ya Bu ya. Jadi saya merasa tadi hal-hal yang tidak terpikirkan oleh saya sekarang terpikirkan gitu Bu. Bagaimana caranya supaya pembelajaran saya di kelas ini menjadi lebih aktif gitu, sehingga siswa saya ini bisa memahami materi yang saya ajarkan, sehingga tugas yang saya berikan nanti bisa dikerjakan oleh mereka dan mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu Bu. Semoga Ibu dapat mempertahankan komitmen Ibu. Masih ada nggak yang mengganjal di hati Ibu mengenai yang akan Ibu sampaikan? Sudah cukup ya Ibu ya. Terima kasih, saya sudah mendapatkan gambaran-gambaran terkait apa yang harus saya lakukan. Dan terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan-permasalahan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari hal yang saya bingungkan tadi Ibu. Sama-sama Bu Eti. Semoga aja rencananya dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa bertemu kembali untuk melakukan evaluasi dan refleksi. Saya rasa cukup Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Ibu Nani, sekarang kita bertemu kembali. Sekarang kita diskusi lagi terkait pasca observasi Ibu Nani. Sangat luar biasa sekali Ibu Nani kegiatan coachingnya tadi. Kalau saya perhatikan, saya lihat sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu Nani setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Perasaan saya sangat senang Pak, karena saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena rekan saya tersebut bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Iya, Bu Nani, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Saya berusaha menerapkan prinsip coaching, yaitu saya harus bisa membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi dengan kreatif, memaksimalkan potensi lainnya yang sudah ada sehingga lebih baik lagi, dan berusaha untuk hadir dengan sepenuh hati, mengajukan pertanyaan aktif atau berbobot, serta saya berusaha melakukan coaching dengan alur cerita. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Ibu Nani ya. Iya. Berdasarkan observasi yang saya laksanakan tadi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu Nani laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu. Nah, sudah mengarahkan coaching juga untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing
beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu juga Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching Ibu tadi, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu Nani, dari hasil coaching yang baru saja Ibu Nani laksanakan, kompetensi apa yang ingin Ibu Nani kembangkan? Insya Allah Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi semua hal, termasuk saya ingin sering melakukan coaching terhadap teman saya, sehingga saya dapat mempraktekkan yang saya dapat, sehingga dapat membantu teman-teman saya dalam menghadapi masalah yang mereka butuhkan, misalnya seperti membantu proses pembelajaran atau melakukan coaching dengan alur-cerita, sehingga banyak teman-teman saya lagi sesama rekan guru dapat terbantu. Itu aja Pak. Iya. Baik Ibu Nani, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu Nani kembangkan sesuai dengan harapan dari Ibu Nani, dan nantinya Ibu Nani beserta teman-teman sejawatnya pada sesungguhnya kedepannya dapat melaksanakan sesi coaching ke rekan-rekan lebih banyak lagi. Dan kemudian, adakah yang ingin Ibu Nani sampaikan lagi? Ucapan terima kasih Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena dapat berbagi ilmu, sehingga saya dapat menjalankan coaching saya terhadap teman-teman saya dengan baik. Iya. Baik Ibu Nani, kalau begitu sampai di sini kegiatan observasi kita ya Ibu Nani. Mudah-mudahan Ibu Nani dapat melaksanakan kegiatan coaching kepada rekan-rekan yang lebih banyak lagi dan mendapatkan kegiatan yang bermanfaat dari hasil kegiatan yang Ibu Nani laksanakan. Saya akhiri Ibu Nani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.